Aku masih ingat jelas hari itu, hari di mana takdir mempertemukanku dengan lelaki yang kelak akan menjadi suamiku dan juga menjadi luka terdalam dalam hidupku. Hari itu adalah acara reuni kampus. Meski aku awalnya malas datang karena merasa tak banyak teman dekat yang bisa kutemui, aku tetap datang karena didorong rasa penasaran dan mungkin sedikit rindu masa kuliah dulu. Aku mengambil jurusan psikologi, sedangkan dia, Reno, dari jurusan teknik sipil. Kami memang tak pernah saling kenal di masa kuliah karena beda fakultas, tapi rupanya reuni itu menjadi panggung pertama pertemuan kami. Dia menghampiriku saat aku sedang mengambil minuman di meja prasmanan. Tingginya menjulang, wajahnya tenang dengan senyum yang hangat. Sendiri, ya? Sapanya dengan ramah. Aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Iya. Teman-teman seangkatan pada sibuk semua. Wah, saya juga sendirian. Mungkin kita bisa ngobrol bareng, katanya, lalu duduk di sebelahku. Obrolan kami mengalir begitu saja, seperti dua orang sahabat lama yang baru saja bertemu kembali. Reno sangat sopan, tidak agresif, dan justru lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Itu membuatku nyaman. Aku bukan tipe wanita yang mudah terbuka pada pria, tapi entah kenapa, Reno seperti punya cara menenangkanku hanya lewat sorotan matanya yang hangat. Setelah reuni itu, kami bertukar nomor. Tak lama, kami mulai sering bertukar pesan. Dia mulai rajin menghubungiku tiap pagi hanya untuk mengucap, semangat kerja, atau malam untuk sekadar bertanya, sudah makan malam belum? Yang membuatku kaget adalah, ternyata kami bekerja di perusahaan yang sama. Aku bekerja di kantor cabang bagian HRD, dan Reno ternyata di kantor pusat bagian proyek dan lapangan. Perusahaan kami memang besar, dan memiliki banyak cabang, jadi wajar saja kami tidak tahu sebelumnya. Tapi sejak tahu kami satu perusahaan, komunikasi kami jadi lebih intens. Hingga suatu hari, dia mengajakku bertemu di sebuah kafe dekat kantor pusat. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat. Tapi aku serius, katanya waktu itu, menatapku dengan sungguh-sungguh. Aku ingin kamu menjadi bagian dalam hidupku. Aku ingin menikahimu. Aku terdiam. Hati kecilku menyambut ucapan itu dengan hangat. Reno memang berbeda dari lelaki yang pernah mendekatiku. Dia penuh perhatian, sopan, bertanggung jawab, dan yang terpenting, membuatku merasa dihargai. Kami menikah dalam sebuah resepsi sederhana, tapi penuh makna. Tak lama setelah menikah, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang lucu. Usianya baru 1 tahun sekarang. Reno sangat menyayanginya, bahkan sejak aku hamil, dia tak pernah absen mendampingiku ke setiap pemeriksaan kehamilan. Aku benar-benar merasa seperti wanita paling beruntung di dunia saat itu. Kami tinggal di rumah yang kami beli bersama. Rumah itu atas namaku karena waktu itu semua proses administrasi lebih mudah diurus atas namaku sebagai pegawai HRD. Reno tidak keberatan. Bahkan dia bilang, yang penting kita tinggal bersama. Atas nama kamu juga gak masalah. Di rumah itu pula, tinggallah adikku satu-satunya, Indah. Indah anak SMA kelas 2 waktu itu. Dia adik kandungku dari ibu dan ayah yang sama. Sejak orang tua kami meninggal dunia 5 tahun lalu dalam kecelakaan, aku yang menjadi wali sahnya. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menjaga dan memenuhi semua kebutuhannya seperti orang tua kami dulu. Aku ingin Indah tumbuh menjadi gadis yang pintar, ceria, dan memiliki masa depan cerah. Aku menyayangi Indah sepenuh hati. Setiap dia ingin sesuatu, selama itu masih dalam batas wajar dan baik, aku akan berusaha memenuhinya. Mulai dari les tambahan, sepatu baru, tas sekolah, sampai alat-alat make-up ringan yang dia minta agar tak ketinggalan zaman dengan teman-temannya. Aku menganggap Indah seperti anakku sendiri. Bahkan Reno juga terlihat menyayangi Indah seperti adik kandungnya. Awalnya, aku senang melihat mereka dekat. Reno sering mengantar Indah ke sekolah saat aku berangkat lebih pagi. Kadang mereka belanja bareng ke minimarket, atau nonton TV di ruang tengah saat aku sudah tertidur lebih dulu karena lelah bekerja dan mengurus anak. Aku tak pernah menyangka bahwa kedekatan yang terlihat seperti hubungan adik kakak itu, lambat laun menjadi bom waktu yang menghancurkan hidupku. Tapi saat itu, aku benar-benar hidup dalam kebahagiaan yang semu. Aku tidak pernah berpikir buruk tentang keduanya. Bagiku,
Indah adalah adikku yang paling aku percayai, dan Reno adalah suami setia yang selama ini mendampingiku dengan tulus. Semua terasa sempurna. Namun, kenyataan yang sebenarnya justru mulai bergetar di balik layar kehidupan yang tenang itu. Beberapa bulan setelah anakku lahir, kantor mulai memberikan lebih banyak tugas luar kota padaku. Karena aku sudah menjadi kepala bagian HRD di kantor cabang, aku mulai sering menghadiri pelatihan atau rapat lintas cabang di luar kota. Terkadang aku harus pergi 2-3 hari. Reno dan Indah selalu meyakinkan aku untuk pergi tanpa khawatir. Tenang aja, Kak, kata Indah sambil tersenyum. Di sini ada Mas Reno. Aku juga bisa bantu jaga keponakanku. Dan Reno akan mengangguk sambil berkata, kami akan jaga rumah dan anak kita dengan baik. Aku percaya. Sepenuhnya. Setiap pulang dari dinas luar kota, aku selalu membawa oleh-oleh untuk keduanya. Untuk Reno biasanya kopi atau dasi baru, dan untuk Indah aku beli skincare atau pakaian yang sedang tren di kalangan anak SMA. Indah tampak semakin cantik. Dia mulai lebih sering memakai make-up, bergaya modis, dan kerap menghabiskan waktu di depan cermin. Tapi aku pikir itu hal biasa bagi remaja perempuan seusianya. Aku justru bangga karena adikku mulai pandai merawat diri. Reno juga semakin sibuk. Dia sering keluar malam dengan alasan lembur atau survei proyek. Kadang dia pulang saat aku sudah tertidur. Tapi aku percaya padanya. Dia suamiku, ayah dari anakku, lelaki yang dulu mencintaiku dengan tulus. Aku tak ingin berpikiran buruk. Tapi tanpa kusadari, perhatian Reno padaku mulai memudar. Dia mulai jarang menatapku ketika bicara. Sentuhan hangatnya perlahan menghilang. Bahkan ketika aku bercerita soal hari-hariku, dia lebih banyak sibuk dengan ponselnya. Dan yang membuat hatiku perih, dia justru lebih sering bercanda dan tertawa dengan Indah. Namun aku masih menepis semua rasa curiga. Aku masih menganggap semua itu wajar. Aku bilang pada diriku sendiri, mungkin dia sedang lelah. Mungkin sedang banyak pikiran. Aku tak tahu, saat itu aku sedang menipu diriku sendiri. Waktu berlalu. Anakku tumbuh sehat. Tapi di balik senyumku sebagai ibu, ada rasa aneh yang tak bisa kutepis. Aku mulai sering memimpikan hal-hal buruk. Aku menjadi lebih sensitif, dan kadang menangis sendiri tanpa sebab. Kekhawatiran mulai menggerogoti hatiku. Tapi aku terlalu takut untuk mencari tahu. Sampai pada satu malam, sebuah pesan dari ponsel yang tertinggal membuka pintu rahasia yang selama ini mereka sembunyikan. Malam itu, aku baru saja tiba dari perjalanan dinas 3 hari keluar kota. Tubuhku lelah, tapi hatiku rindu pulang. Aku ingin memeluk anakku dan mencium suamiku, berbagi cerita tentang proyek yang kupresentasikan di hadapan para direktur kantor pusat. Tapi saat sampai di rumah, suasana begitu hening. Hanya terdengar suara televisi menyala pelan dari ruang keluarga. Aku membuka pintu kamar dan menemukan anakku sudah tertidur di ranjang. Reno tak ada di sampingnya. Biasanya, kalau aku belum pulang, dia tidur di kamar bersama si kecil. Tapi malam itu dia tidak ada. Kuintip kamar Indah, gelap dan kosong. Aku menahan perasaan tak nyaman yang perlahan muncul di dadaku. Tak lama kemudian, Reno datang dari arah dapur, mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Ia tampak kaget melihatku sudah di rumah. "Kamu udah pulang?" katanya terbata. Aku mengangguk. "Tadi flightnya dimajukan. Anak kita udah tidur." "Kamu dari dapur?" "Iya, ambil minum aja tadi." "Indah belum pulang, katanya ada tugas kelompok." Jawabnya cepat, matanya tak berani menatapku lama-lama. Aku mengangguk pelan. Tapi ada yang mengganggu di kepalaku, perasaan asing, seperti peringatan samar dari hati kecilku sendiri. Malam itu, Reno tertidur lebih dulu. Aku duduk di sisi ranjang sambil menggulir-gulir ponselku. Aku sekadar ingin memindahkan file foto dari Wareno ke laptop, karena dia sempat bilang ada beberapa dokumen kerja yang penting. HP-nya tergeletak di nakas, tak terkunci karena dia baru saja memakainya. Entah apa yang mendorongku untuk membuka aplikasinya. Tangan ini bergerak sendiri, membuka WhatsApp, mencari kontak bernama adikku. Aku merasa bersalah saat itu, benar-benar merasa seperti melanggar kepercayaan. Tapi entah kenapa, hatiku terasa berat. Dan ketika kubuka pesan mereka, duniaku runtuh. "Besok kakakmu dinas lagi, kan?"
Kita bisa nginep bareng kayak kemarin, ya? Iya, aku juga kangen banget. Mas harus peluk aku terus ya nanti memberikan ciuman. Kita di kamar yang biasa aja ya, aku suka wangi bantalnya. Tanganku gemetar. Air mata menetes begitu saja, tanpa aku sadari. Napasku sesak, seperti baru saja dicekik oleh orang yang paling aku percayai. Bahkan aku tak sanggup membaca lebih banyak pesan yang lainnya. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Adikku, adik kandungku sendiri. Gadis yang tumbuh besar di bawah asuhanku. Yang aku lindungi sejak kecil. Yang aku bela mati-matian saat dibully di sekolah dulu. Yang aku kasih makan, aku sekolahkan, aku beri semua yang dia inginkan. Tega. Tega menusukku dari belakang. Dan Reno, suamiku. Lelaki yang pernah bersumpah untuk mencintaiku sampai tua. Yang membisikkan janji setia di hadapan penghulu. Ternyata hanya pria murahan yang tergoda gadis belasan tahun. Malam itu aku tidak membangunkannya. Aku hanya menangis diam-diam, menatap wajah Reno yang tertidur di sampingku. Mungkin dia bermimpi indah, sementara aku merasakan hidupku remuk berkeping-keping. Keesokan paginya aku pura-pura tak tahu apa-apa. Aku tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Reno mencium keningku sebelum berangkat kerja, seolah tidak pernah melakukan apapun yang salah. Indah juga pulang pagi-pagi dengan alasan menginap di rumah temannya. Aku hanya tersenyum, senyum getir yang penuh kepedihan. Aku tahu aku tak bisa gegabah. Aku butuh bukti lebih. Aku butuh waktu. Sejak saat itu, aku mulai mengamati mereka. Setiap gerak-gerik mereka, setiap tatapan mata yang mereka coba sembunyikan. Setiap momen saat mereka pikir aku tak melihat. Aku mencatat semuanya. Bahkan aku mulai menyimpan tangkapan layar percakapan mereka, mengambil foto-foto yang mencurigakan, menyimpan rekaman suara dari mikrofon kecil yang diam-diam aku letakkan di ruang tengah. Dan benar saja, semakin hari, semakin jelas bahwa mereka memang sudah menjalin hubungan yang lebih dari sekadar adik ipar dan kakak ipar. Kadang Reno pulang terlalu malam. Kadang Indah mengenakan pakaian yang sama dari hari sebelumnya. Pernah sekali aku melihat mereka berbisik di dapur saat aku keluar kamar malam-malam untuk ambil air, lalu buru-buru menjauh saat tahu aku muncul. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak, menampar mereka, membakar semua bukti lalu pergi jauh dari hidup mereka. Tapi aku tahan semuanya. Aku ingin mereka mengaku. Aku ingin mereka terjatuh dengan sendirinya. Karena aku tahu, kebenaran yang disembunyikan pasti akan pecah pada waktunya. Dan waktu itu datang, lebih cepat dari yang aku kira. Beberapa bulan kemudian, ibuku, maksudku, ibu angkatku yang mengasuhku sejak kecil, mendadak sakit keras. Hasil pemeriksaan menunjukkan ia butuh pengobatan intensif di luar negeri. Tanpa pikir panjang, aku mengurus segala keperluan medis dan keberangkatan. Kami sekeluarga berangkat, aku, anakku, Reno, dan Indah. Karena anakku masih kecil dan butuh waktu tidur cukup, aku menyewa kamar hotel dekat rumah sakit agar aku bisa bolak-balik dengan mudah. Hotel itu hanya 10 menit dari rumah sakit, dan hanya aku yang memiliki akses penuh ke kamar tersebut. Malam itu, aku berjaga di rumah sakit. Reno dan Indah pamit pulang ke hotel lebih dulu dengan alasan istirahat. Katanya, mereka akan gantian menjagaku besok pagi. Aku mengangguk. Dalam hati aku menaruh curiga, tapi aku tak ingin langsung bertindak gegabah. Pagi harinya, anakku rewel dan mengantuk berat. Aku memutuskan untuk membawanya lebih dulu ke hotel agar dia bisa tidur nyaman. Aku menyuruh suster menggantikan menjagaku sementara di rumah sakit. Saat tiba di hotel, aku membuka pintu kamar dengan pelan, tak ingin membangunkan siapapun. Tapi begitu masuk, aku tertegun. Baju-baju berserakan di lantai. Ada bra dan celana dalam wanita yang terlempar di sofa. Dan yang paling menyayat, Reno dan Indah tidur di ranjang tanpa sehelai benang pun di tubuh mereka, saling berpelukan erat. Aku tercekat. Air mataku menetes tak terbendung. Tapi aku tahu, ini kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Aku butuh bukti yang tak bisa mereka bantah lagi. Aku mengabadikan semuanya dalam satu video berdurasi 2 menit, lalu membanting tas ke lantai dengan keras. Mereka berdua tersentak bangun. "Apa yang kalian lakukan?" Suaraku melengking,
bercampur isak dan amarah. Reno terdiam. Indah memekik, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Kak, ini nggak seperti yang kakak pikir. Plah, tanganku menampar wajah Indah dengan keras. Jangan pernah kau sebut aku kakak lagi. Aku bukan apa-apamu lagi. Reno mencoba mendekatiku, tapi aku melangkah mundur. Jangan sentuh aku, bentakku. Kau suami yang hina. Meniduri adik iparmu sendiri? Di tempat tidurku? Di depan anak kita? Anakku menangis kencang. Aku segera menggendongnya, mencoba menenangkan dirinya dan diriku sendiri. Air mata jatuh begitu deras dari pipiku, tapi hati ini terasa lebih kuat dari sebelumnya. Karena aku tahu, aku tidak boleh hancur. Hari itu juga, aku memaksa mereka keluar dari kamar. Aku pulang ke Indonesia, membawa semua bukti ke pengacara. Aku ajukan gugatan cerai. Rumah? Atas namaku. Mobil? Aku ambil semuanya. Rekaman dan bukti-bukti? Aku kirim ke perusahaan. Tak lama setelah itu, Reno dipecat. Karirnya hancur. Nama baiknya tercoreng. Indah dikeluarkan dari sekolah karena video perselingkuhannya tersebar dan jadi pergunjingan orang tua murid. Dan aku bertransformasi. Aku membuka usaha sendiri. Aku bangkit dari puing-puing luka. Dalam setahun, usahaku berkembang pesat. Aku jadi pengusaha sukses yang kuat bukan karena dendam, tapi karena aku tahu, aku pantas bahagia. Tapi yang paling ironis, Reno kembali padaku. Datang dengan wajah lusuh dan pakaian kumuh, sambil berkata, "Sayang, aku butuh pekerjaan. Tolong, bantu aku." Dan aku hanya tersenyum. Senyuman paling dingin yang pernah kutunjukkan. Setahun telah berlalu sejak aku mengajukan gugatan cerai dan menghancurkan seluruh kebohongan yang mereka bangun. Dalam setahun itu pula, aku mengalami transformasi terbesar dalam hidupku. Dari seorang istri yang dikhianati dan kakak yang dihancurkan oleh adik sendiri, aku menjelma menjadi wanita yang berdiri tegak tanpa perlu menggenggam tangan siapapun. Hari-hariku tak lagi dipenuhi tangis dan pertanyaan, mengapa aku? Kini, aku bangun pagi dengan rasa syukur. Aku menjalani hari dengan penuh semangat, membangun bisnis kecil yang kini mulai dikenal banyak orang, toko roti rumahan yang kuberi nama Laras Rasa. Nama itu kuambil dari nama anakku, Laras, dan rasa yang bermakna dua, rasa makanan yang kuolah, dan rasa luka yang sudah kupelajari menjadi kekuatan. Semua berawal dari resep warisan ibuku, kue klepon pandan isi gula merah cair dan kelapa muda yang lembut. Setelah bercerai, aku menyibukkan diri di dapur. Tiap pagi aku membuat kue dengan perasaan yang dulu ingin kulampiaskan pada amarah, tapi perlahan berubah menjadi cinta. Awalnya aku hanya menjual lewat WhatsApp dan media sosial. Tapi dari mulut ke mulut, pelanggan mulai berdatangan. Mereka bilang rasa kue buatanku beda, seolah dibuat dengan hati yang penuh kehangatan. Mungkin karena mereka benar. Kue-kue itu adalah potongan dari luka yang kusulap jadi kekuatan. Dalam 3 bulan, aku mampu menyewa 1 kios kecil di kompleks perumahan. Dalam 6 bulan, aku punya 2 pegawai. Setahun berlalu, aku tak hanya punya toko, tapi juga kerja sama dengan beberapa kafe untuk menyediakan camilan tradisional. Banyak yang heran, bagaimana aku bisa bangkit secepat itu. Tapi mereka tak tahu, wanita yang sudah dihancurkan dari dalam, tak akan pernah bisa dikalahkan 2 kali. Sementara itu, hidup Reno dan Indah bak kapal yang karam di tengah badai. Setelah video perselingkuhan mereka tersebar luas di lingkungan kantor dan sekolah, nama mereka tak lagi dihormati. Reno kehilangan pekerjaannya sebagai supervisor. Tak hanya itu, ia juga kehilangan kepercayaan dari banyak klien yang semula percaya padanya. Keuangan mereka memburuk. Indah, yang semula punya rencana lanjut kuliah ke luar negeri, kehilangan kesempatan karena dicoret dari daftar beasiswa akibat kasus moral. Dari seorang suami mapan dan adik yang manja, mereka berdua hidup berpindah-pindah tempat kos murahan. Aku tahu semua itu bukan dari mengintip kehidupan mereka, tapi karena mereka sendiri yang kembali mencariku, memohon bantuan. Hari itu, aku baru selesai mengantarkan pesanan kue ke sebuah kantor. Saat aku membuka pintu toko, Reno sudah duduk di bangku pelanggan. Wajahnya tirus, kulitnya lebih gelap, dan matanya tak bersinar seperti dulu. "Aku cuma mau kerja, Laras,"
Bukan mau minta balikan, ucapnya cepat, seolah sudah mengantisipasi kata-kataku. Aku meletakkan kotak kue di atas meja, menyilangkan tangan di dada. Kenapa nggak minta ke Indah? Dia tertawa hambar. Indah udah ninggalin aku. Dia pergi sama cowok yang lebih tajir. Katanya, hidup sama aku tuh kayak hidup dengan kesialan. Aku menahan tawa getir. Oh ya? Padahal dulu kamu dan dia bilang ke aku kalau kalian salut karena bisa saling mencintai meski dalam diam. Reno menunduk. Suaranya lirih. Aku salah, Laras. Tapi aku juga manusia. Aku terjebak, dan aku bodoh. Aku menatapnya lama. Bagiku, laki-laki ini bukan lagi orang yang kucintai. Luka yang dulu pernah dia torehkan sudah tak lagi berdarah, tapi bekasnya abadi. Aku tahu, dia datang bukan karena benar-benar menyesal, tapi karena dia tak punya pilihan lain. Kalau kamu mau kerja, silakan, ucapku datar. Tapi kamu cuma bisa kerja sebagai kurir. Antar pesanan, dan gak usah banyak bicara ke karyawan lain. Gaji Deal? Reno terperangah. Mungkin dia pikir aku akan memberinya posisi manajer atau kepala toko karena dia mantan suamiku. Tapi aku bukan Laras yang dulu. Hari-hari berikutnya, Reno bekerja sebagai kurir toko rotiku. Dia datang pagi, memakai jaket dan helm, mengantar kue ke pelanggan. Awalnya dia malas-malasan. Tapi setelah beberapa pelanggan marah karena kue sampai terlambat, aku tegaskan satu hal, kalau kamu gak mau kerja, silakan keluar. Banyak yang antri posisi ini. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reno merasakan bagaimana rasanya di posisi rendah. Diperintah oleh wanita yang dulu pernah dia hancurkan. Tapi aku tak merasa puas. Aku juga tak balas dendam. Aku hanya membiarkan kehidupan membalas dengan caranya sendiri. Sementara itu, Indah, sejak meninggalkan Reno, dia beberapa kali muncul di media sosial dengan pria-pria berbeda. Tapi semuanya berakhir cepat. Beberapa bulan lalu, dia sempat menghubungiku. Kat, aku nyesel. Aku tak balas pesannya. Aku hanya membaca, lalu menghapus. Ada satu momen yang tak bisa kulupakan. Hari itu, Laras, anak kami, ulang tahun yang ke-6. Aku mengadakan acara kecil di toko, mengundang teman-temannya dari TK. Reno juga datang, karena bagaimanapun dia adalah ayah biologisnya. Dia membawa kado kecil, buku gambar dan krayon warna-warni. Saat Laras membuka kado itu, dia tersenyum cerah. Terima kasih, ayah. Aku menatap Reno dari jauh. Dia tersenyum, tapi matanya penuh air mata. Mungkin baru saat itu dia sadar, satu-satunya hal berharga yang pernah dia miliki adalah keluarganya. Dan semuanya telah dia hancurkan sendiri. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, aku duduk di dapur sambil menikmati teh jahe. Reno menghampiri pelan. Terima kasih udah izinkan aku datang, katanya. Aku mengangguk. Itu ulang tahun anakmu. Bukan aku yang izinkan, tapi dia. Kalau waktu bisa diputar, aku gak akan lakukan semua itu, Laras. Aku nyesel. Aku meletakkan cangkir teh. Waktu gak bisa diputar, Reno. Tapi kita bisa belajar dari kesalahan. Dia menatapku lama, seolah ingin bicara lebih. Tapi aku berdiri. Aku mau tidur. Besok pesanan 70 kotak, jangan telat, ujarku sambil melangkah pergi. Aku tak peduli dengan penyesalannya. Aku tak mau tahu apakah dia menangis malam itu atau tidak. Yang ku tahu, aku sudah melepaskan semuanya. Aku sudah memaafkan, meski aku tak akan pernah melupakan. Hidupku kini tak sempurna, tapi damai. Aku tak lagi membenci. Aku tak lagi menyimpan dendam. Yang kupunya sekarang adalah cinta, untuk diriku sendiri, untuk anakku, dan untuk hidup yang sudah memberiku pelajaran paling keras. Adikku? Entah di mana dia sekarang. Kadang aku berharap dia bahagia, kadang aku berharap dia tahu bagaimana sakitnya dikhianati. Tapi apapun yang terjadi padanya, aku sudah tak peduli lagi. Aku pernah menjadi wanita yang nyaris hancur karena cinta. Tapi sekarang, aku adalah wanita yang berdiri di atas puing-puing luka, dan menari di atasnya. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkanku bukan pria, bukan adik, bukan keluarga.
tapi diriku sendiri. Sudah 2 tahun sejak perceraian itu, sejak luka itu kubungkus rapat dan kujadikan batu pijakan untuk berdiri. Kini, aku hidup bersama Laras di rumah kecil yang kudesain sendiri. Bukan rumah besar seperti dulu yang penuh dusta, tapi rumah mungil ini penuh cinta. Laras makin tumbuh jadi anak ceria. Kadang aku termenung, memikirkan bagaimana dia bisa tetap kuat, walau pernah melihat ayahnya berselingkuh dengan tantenya sendiri. Aku kira hidupku akan tenang setelah semua itu berakhir. Tapi ternyata, luka lama bisa saja datang dengan cara yang berbeda. Terkadang, ia tak menyerang langsung tapi lewat orang lain, lewat keluarga, lewat darah daging yang lain. Hari itu aku mendapat pesan dari sepupuku, Desti, yang tinggal di kampung. Ia mengabariku bahwa nenek sakit keras. Aku terdiam lama memandangi layar ponsel, bingung harus menjawab apa. Sudah lebih dari 3 tahun aku tak pulang ke rumah masa kecilku. Sejak ibuku meninggal dan ayah menikah lagi, hubungan kami tak pernah benar-benar baik. Apalagi sejak Indah menjelma jadi duri dalam hidupku. Namun Laras menarik-narik lengan bajuku sambil berseru, "Ibu, aku pengin ke kampung." Kata Bu Guru, kampung itu seru. Ada kebun, ayam, dan sungai. Aku tersenyum pahit. Kampung itu menyimpan terlalu banyak kenangan, terlalu banyak luka. Tapi mungkin ini saatnya aku kembali. Bukan untuk berdamai dengan orang lain, tapi untuk berdamai dengan diri sendiri. Perjalanan ke kampung memakan waktu 8 jam. Laras tertidur di pundakku saat kami sampai. Udara desa langsung menyergap dengan aroma tanah basah dan daun yang menguning. Rumah nenek masih berdiri, meskipun catnya mulai pudar dan jendelanya berderik. Nenek sedang terbaring di kamar. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, tapi matanya masih bersinar. Saat melihatku masuk, ia menangis pelan. "Laras, kamu sudah besar," bisiknya, memeluk cucuku erat. Aku duduk di lantai, menggenggam tangan keriputnya. "Nek, aku di sini." Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kamu kuat, Nak. Lebih kuat dari yang kamu kira? Maafkan nenek yang dulu membiarkan semua terjadi." Aku menoleh, bingung. Maksudnya? Nenek hanya tersenyum, lalu memejamkan mata, kelelahan. Sore harinya, aku keluar rumah dan duduk di bawah pohon jambu air yang dulu jadi tempatku bermain. Tak lama kemudian, Desti datang membawakan teh hangat dan duduk di sampingku. "Kamu nggak tahu, ya, kenapa nenek minta kamu datang?" katanya pelan. Aku menggeleng. Desti menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. "Kamu tahu, sejak kecil Indah selalu jadi anak emas. Bahkan lebih disayang daripada kamu, padahal kamu yang selalu jaga ibu waktu masih hidup. Tapi ada alasan di balik itu semua?" Aku menatapnya, menunggu kelanjutannya. "Waktu kamu masih SMP, ayahmu dia pernah tertangkap selingkuh." Darahku berdesir. "Dengan siapa?" Desti menunduk. "Dengan Tante Dina." "Iya, adik ibumu sendiri. Dan Indah, dia anak dari hubungan gelap itu." Aku terhenyak. Rasanya seperti ada batu besar jatuh menimpa dadaku. "Apa?" Desti mengangguk pelan. "Mereka sembunyikan itu rapat-rapat. Supaya kamu nggak merasa berbeda, dan supaya Indah bisa tetap diterima. Tapi sejak kecil, kamu pasti merasakan ada yang ganjil kan? Kenapa Indah lebih disayang? Kenapa kamu selalu disuruh mengalah?" Mataku memanas. Suara di sekitarku seperti menghilang. Semua kenangan masa kecil itu mulai bermunculan. Saat ibu memarahi aku karena bertengkar dengan Indah, saat ayahku diam saja meskipun tahu Indah suka mencuri uang jajanku, saat aku disuruh merelakan beasiswaku untuk adikku itu. Semuanya jadi masuk akal sekarang. "Jadi, selama ini aku dibohongi," bisikku. "Bukan cuma kamu. Semua orang dibohongi. Tapi sekarang kamu berhak tahu. Dan mungkin kamu bisa memutus rantai luka ini supaya nggak turun ke Laras." Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap wajah Laras yang terlelap di sampingku. Anak ini, dia cucu dari laki-laki yang berselingkuh dengan adik iparnya sendiri, dan juga anak dari ayah yang mengkhianati ibunya dengan adik kandungnya. Sebuah lingkaran kotor yang tampaknya tak pernah selesai. Air mataku jatuh. Tapi bukan karena sedih. Karena marah. Marah pada semua orang yang memutuskan untuk diam.
pada mereka yang memilih menutup-nutupi dosa atas nama keluarga. Aku berdiri dan berjalan ke ruang tamu. Di sana, ayah duduk di kursi sambil menatap kosong keluar jendela. Kenapa? Tanyaku pelan. Ia menoleh. Ada gurat bersalah di wajahnya. Kenapa kamu diam selama ini? Kenapa kamu biarkan aku berpikir aku dan Indah itu saudara kandung? Ayah mengusap wajahnya. Karena aku pengecut, Nak. Aku takut kehilangan semuanya. Kamu nggak kehilangan apa-apa, Ayah. Tapi aku kehilangan masa kecilku, harga diriku, bahkan rumah tanggaku. Dan kamu tahu yang paling menyakitkan? Indah jadi seperti itu karena kamu juga. Karena kamu yang ajarkan bahwa pengkhianatan bisa disembunyikan dan tak perlu dimintai maaf. Ayah tertunduk. Kamu bilang kamu sayang ibu, tapi kamu tidur dengan adik kandungnya. Dan kamu pikir Tuhan akan diam saja. Aku bangkit, suaraku bergetar. Kamu pikir aku akan bisa memaafkan semua ini? Tidak. Tapi aku janji, Laras tidak akan hidup dalam kebohongan seperti aku. Beberapa hari kemudian, aku dan Laras kembali ke kota. Sebelum pulang, nenek memanggilku dan memberikan sebentuk liontin tua. Ini warisan ibumu, dia selalu ingin kamu memilikinya. Aku mengangguk pelan. Hatiku masih sesak, tapi setidaknya aku tahu kebenaran. Dan dari kebenaran itulah, aku memutuskan satu hal penting. Aku akan menulis buku. Bukan buku resep, tapi kisahku. Luka-luka ini tak bisa terus jadi milik pribadi. Dunia harus tahu betapa racunnya ketika sebuah keluarga memilih untuk bungkam atas pengkhianatan. Aku ingin jadi suara bagi para wanita yang merasa tak berharga karena dikhianati. Aku ingin Laras tumbuh menjadi perempuan yang tahu bahwa memaafkan itu penting, tapi menoleransi kebohongan itu racun. Buku itu kuberi judul, Luka yang Diturunkan, Memoir Seorang Kakak dan Istri yang Dikhianati. Dan saat buku itu akhirnya terbit, tanggapannya luar biasa. Banyak perempuan menghubungiku lewat media sosial, berbagi cerita, mengatakan bahwa mereka merasa tak sendiri. Aku tak menyangka, kisahku jadi kekuatan bagi orang lain. Salah satu pesan masuk membuatku terdiam. Saya adalah Indah. Tapi versi saya belum terlambat untuk berubah. Terima kasih sudah menulis buku ini, Kak. Aku tak tahu siapa yang menulis itu. Tapi aku tahu, luka, kalau dihadapi dengan keberanian, bisa menjadi cahaya. Sekarang, setiap kali aku memandang Laras, aku tak lagi melihat masa lalu. Aku melihat masa depan. Dan aku tahu, rantai luka keluargaku berhenti padaku. Tak ada lagi kebohongan. Tak ada lagi pengorbanan diam-diam atas nama keluarga. Hanya ada aku, Laras, dan kehidupan baru yang kutulis sendiri dengan tinta kejujuran dan cinta. Karena aku percaya, wanita yang disakiti bisa menangis, tapi wanita yang bangkit bisa mengubah dunia. Sudah 6 bulan sejak bukuku terbit. Sejak kisah kelam dalam hidupku akhirnya tersuarakan, sejak luka yang kupendam lama berubah menjadi kekuatan. Buku itu ternyata menjadi penguat bagi banyak perempuan yang mengalami hal serupa. Banyak yang menghubungiku, mengirim email, DM, bahkan beberapa datang langsung ke rumah kecilku hanya untuk memeluk dan menangis. Aku tak menyangka, kisahku bisa menyentuh begitu banyak hati. Namun pagi itu, aku menerima sesuatu yang membuat tubuhku gemetar. Sebuah amplop coklat tua, tanpa nama pengirim. Isinya surat tangan. Dan tulisan itu begitu familiar. Untuk Kak Rara, maafkan aku. Aku tahu kata, maaf, tak akan pernah cukup. Bahkan aku ragu apakah aku pantas menyebut diriku adikmu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku membaca bukumu. Berkali-kali. Aku menangis. Aku malu. Dan aku sadar, semua ini bukan hanya tentang cinta yang salah. Tapi tentang luka yang diwariskan. Luka yang aku pelihara karena aku pikir aku pantas mendapat segalanya. Aku hidup dengan kebohongan sejak kecil. Aku tahu aku bukan anak kandung ibu. Aku tahu ayahmu, ayah kita, lebih menyayangiku bukan karena cinta, tapi karena rasa bersalah. Aku tumbuh dengan iri pada perhatian yang kau dapatkan dari ibu. Bahkan ketika ibu sakit, aku tak punya keberanian untuk menemaninya seperti kamu. Aku menjauh. Aku takut.
Aku merasa bukan bagian dari keluarga itu. Saat kulihat kamu bahagia dengan suamimu, aku merasa iri lagi. Aku merasa dunia terus memihakmu. Dan bodohnya, aku mendekati Galang. Aku ingin kamu tahu itu bukan cinta. Itu pelarian. Dan aku menyesal. Saat kamu bercerai, aku pikir aku akan bahagia. Tapi kenyataannya, aku justru merasa hampa. Galang tidak pernah melihatku seperti dia melihatmu. Dia hanya terobsesi pada bayanganmu. Aku hanya bayangan. Sekarang aku hidup sendiri. Tak punya siapa-siapa. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sangat hampa. Maafkan aku, Kak. Jika suatu hari aku diizinkan bertemu Laras, aku hanya ingin mengatakan, dia punya ibu terhebat di dunia. Indah. Aku membaca surat itu berulang-ulang. Tubuhku bergetar, bukan karena marah, tapi karena campuran emosi yang tak bisa kujelaskan. Antara iba, amarah, dan, entah, mungkin sedikit rasa lega. Hari-hari setelah menerima surat itu terasa aneh. Aku lebih sering termenung, mengenang masa lalu yang sudah tak bisa diubah. Laras bahkan sempat bertanya, "Ibu kenapa? Lagi sedih ya?" Aku hanya tersenyum. Anak itu sangat peka. Dia selalu tahu kalau hatiku sedang tak tenang. Dan seolah tak cukup, seminggu kemudian aku mendapat undangan reuni SMA. Tempatnya di restoran mewah, dan yang lebih mengejutkan, restoran itu milik Galang. Nama restorannya terpampang jelas di sudut undangan, Restoran De Gastro by Chef Galang Perdana. Aku sempat ingin membuang undangan itu. Tapi entah kenapa, aku menaruhnya di laci. Mungkin bagian kecil dalam diriku masih butuh penutupan. Bukan pada Galang, bukan pada masa lalu, tapi pada diriku sendiri. Hari reuni pun tiba. Aku memutuskan untuk datang. Bukan dengan gaun mahal atau riasan berlebihan. Tapi dengan diri yang sekarang, sederhana, tenang, dan yakin pada dirinya sendiri. Aku mengenakan blus putih polos, celana panjang krem, dan sepatu flat. Wajahku hanya kupulas tipis. Rambutku disanggul santai. Ketika aku tiba di restoran itu, banyak mata memandang. Ada yang kaget, ada yang tersenyum basa-basi. Beberapa mantan teman yang dulu menjauhiku karena aku dianggap terlalu biasa, kini malah menyapaku duluan. "Kamu sekarang penulis, ya? Bukumu keren banget, aku sampai nangis bacanya." "Rara? Kamu awet muda banget, sih. Gimana kabarnya Laras?" Dan yang paling mengejutkan, aku melihat Galang berdiri di ujung ruangan. Dia menatapku lama. Ada keraguan di matanya, tapi akhirnya dia berjalan menghampiriku. Aku tersenyum singkat. "Galang, aku nggak nyangka kamu bakal datang. Aku juga nggak nyangka kamu bakal undang aku." Dia menunduk. "Sebenarnya aku nggak, itu panitia reuni. Mereka booking restoran ini karena tempatnya cukup besar." Aku hanya mengangguk. Ada jeda lama di antara kami. Hingga akhirnya dia berkata, "Aku baca bukumu. Beberapa bagian terasa seperti tamparan. Tapi aku butuh itu." Aku memalingkan wajah. Aku nggak nulis untuk menampar siapapun. Aku hanya ingin jujur. Galang menunduk lagi. "Aku minta maaf, Ra. Maaf karena sudah menghancurkan semuanya. Maaf karena menyanyiakan orang sebaik kamu. Aku bahkan nggak bahagia bersama Indah. Kami berpisah setahun setelah kamu cerai." Aku menarik napas dalam-dalam. "Galang, aku sudah memaafkan kamu. Tapi bukan karena kamu pantas dimaafkan. Tapi karena aku pantas untuk tenang." Ia terdiam. "Kamu masih sendiri?" "Ya." "Dan aku bahagia. Aku punya Laras, aku punya hidup yang jujur, dan aku tak perlu pura-pura jadi siapapun." Galang mengangguk pelan. "Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira." Aku tersenyum. "Dan kamu jauh lebih lemah dari yang aku kira." Lalu aku pergi meninggalkannya, tanpa menoleh. Di perjalanan pulang, aku membuka ponsel dan melihat foto Laras yang sedang berkebun di halaman sekolah. Dia tersenyum cerah, tangannya kotor tanah, tapi wajahnya begitu bahagia. Aku tahu, inilah arti sebenarnya dari rumah. Bukan gedung atau pasangan, tapi rasa aman dan jujur. Sesampainya di rumah, aku menemukan satu paket kecil di depan pintu.
Tidak ada nama pengirim. Isinya sebuah lukisan tangan. Gambar seorang perempuan dengan luka di pundak, tapi dari lukanya tumbuh bunga-bunga berwarna cerah. Di bawahnya tertulis, perempuan yang sembuh tak akan kembali seperti semula. Dia akan tumbuh menjadi versi yang lebih kuat. Ada inisial kecil di sudut, I. Aku tersenyum. Mungkin itu dari Indah. Mungkin dia sudah mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Dan aku sudah selesai dengan masa lalu. Kini saatnya menulis kisah baru, kisah tentang Laras, tentang cinta yang utuh, bukan cinta penuh kebohongan. Karena hidupku bukan lagi tentang luka, tapi tentang bagaimana aku bangkit dari luka itu dan menjadikannya akar bagi taman yang indah. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa Laras kini sudah duduk di bangku kelas 6 SD. Anak kecil yang dulu selalu memelukku erat saat malam mulai gelap, kini tumbuh jadi gadis kecil yang cerdas, ceria, dan penuh kasih. Tapi satu hal yang tak berubah, pelukannya. Dia masih sering memelukku tiba-tiba, entah saat aku sedang memasak atau saat kami berjalan-jalan di taman. Karena ibu itu tempat ternyaman di dunia, katanya suatu sore saat memelukku dari belakang sambil tertawa kecil. Kalimat sederhana itu membuat hatiku hangat dan juga perih. Hangat karena cinta Laras begitu tulus. Perih karena aku tahu, cinta seperti itu tak pernah kudapatkan dari orang yang seharusnya paling mencintaiku, suamiku sendiri dulu. Tapi luka masa lalu itu tak sepenuhnya hilang, meski waktu terus berjalan. Aku tak pernah benar-benar melupakan pengkhianatan Galang dan Indah. Yang kulakukan adalah menerima, memaafkan, dan melangkah maju. Tapi, luka yang dalam kadang masih terasa nyeri di malam-malam sunyi. Hingga suatu hari, aku menerima telepon dari rumah sakit daerah. Bu Rara, kami menemukan nomor ibu dalam daftar kontak pasien atas nama Indah. Jantungku langsung berdebar. Indah? Indah adikku? Benar, Bu. Saat ini beliau dalam kondisi lemah akibat infeksi paru-paru. Beliau tinggal di rumah kontrakan kumuh dan ditemukan oleh tetangga dalam kondisi hampir pingsan. Tidak ada keluarga yang bisa kami hubungi selain ibu. Butuh beberapa detik bagiku untuk mencerna kalimat itu. Baik, saya akan datang. Setelah mematikan telepon, aku terduduk lama di sofa. Laras yang sedang menggambar di meja belajar menatapku. Ibu kenapa? Aku berusaha tersenyum. Tidak apa-apa, sayang. Ibu harus pergi sebentar ya, ada teman ibu yang sakit. Teman atau keluarga? Aku terdiam sejenak. Anak ini terlalu cerdas. Ada yang perlu ibu temui, nak. Rumah sakit itu berada di pinggiran kota. Gedungnya tua, tak terlalu bersih, dan aroma obat menyengat menusuk hidung. Aku melangkah pelan menuju ruang perawatan. Di sana, tubuh kurus Indah terbaring dengan selang infus di tangannya. Wajahnya pucat, matanya tampak cekung, dan bibirnya pecah-pecah. Aku berdiri lama di ambang pintu. Ada perasaan aneh di dadaku. Marah? Tidak. Kecewa? Sudah lewat. Yang tersisa hanya kesedihan dan iba. Perawat menyadari kehadiranku. Pasien belum sadarkan diri. Tapi kami terus pantau kondisinya. Aku hanya mengangguk, lalu berjalan pelan mendekati tempat tidurnya. Tanganku ragu-ragu menyentuh jemarinya yang dingin. Enak? Bisikku lirih. Tak ada jawaban. Hanya detak jantung dari monitor yang stabil. Aku menarik kursi dan duduk di sebelahnya. Entah kenapa kamu menghubungi aku di saat seperti ini. Mungkin karena kamu tahu satu-satunya orang yang akan datang adalah aku, bukan Galang, bukan siapa-siapa. Aku menunduk. Air mata jatuh perlahan. Kamu menyakitiku begitu dalam, Dit. Tapi kamu tetap adikku. Dan aku tahu kamu terluka jauh sebelum kamu menyakitiku. Hari-hari berikutnya, aku bolak-balik ke rumah sakit. Laras mulai curiga, dan akhirnya aku jujur padanya. Itu, adik ibu, sayang. Dia sedang sakit. Yang dulu, selingkuh dengan ayah. Anak itu menatapku dengan mata beningnya yang besar. Aku tak mampu menjawab langsung. Hanya mengangguk pelan. Laras selalu memelukku. Kalau ibu ingin bantu dia, bantu saja. Aku tahu ibu punya hati yang besar. Kalimat itu membuat tangisku pecah. Anak kecil yang lahir dari pernikahan yang retak,
justru mengajarkan makna pengampunan padaku. Indah akhirnya sadar. Hari itu aku sedang duduk di sebelah ranjangnya, membacakan majalah ketika dia membuka mata perlahan. Kak? Suaranya serak. Aku menoleh. Kamu sudah sadar? Dia menatapku lama. Mata yang dulu penuh kebanggaan kini hanya menyisakan rasa lelah dan malu. Kamu datang. Tentu saja. Masih ada yang peduli padamu, Indah. Air matanya langsung mengalir. Aku nggak pantas dapat ini. Memang, kataku jujur. Tapi kadang hidup tidak adil. Seperti dulu saat kamu merebut suami kakakmu sendiri. Indah menangis makin keras. Tapi aku tak menghentikannya. Biarlah dia menangis. Biarlah dia merasa bahwa luka ini nyata dan dia harus menanggungnya. Aku kehilangan semuanya. Kak, Galang pergi entah kemana. Aku nggak punya rumah, kerja, atau teman. Aku bahkan sempat tidur di emperan toko. Aku menggenggam tangannya. Kamu masih punya satu hal? Kesempatan. Kesempatan untuk berubah. Dia menatapku, bingung. Aku nggak akan mengizinkan kamu tinggal di jalan. Tapi aku juga nggak akan membiarkan kamu hidup seenaknya lagi. Kalau kamu mau, setelah sembuh, kamu bisa kerja di rumahku. Jaga kebun, bantu bersih-bersih. Aku akan bayar seperti karyawan lain. Indah menatapku dengan wajah tak percaya. Kamu serius? Aku bukan malaikat, Indah. Aku hanya ingin kamu belajar bertanggung jawab. Kamu harus bangkit, bukan jadi korban selamanya. Dia mengangguk, air mata terus menetes. Kali ini, bukan air mata penyesalan semata, tapi juga kelegaan. Beberapa bulan setelahnya, Indah tinggal di rumah kecil di belakang rumahku. Aku memberinya pekerjaan sederhana, menyapu halaman, merawat tanaman, membantu menyiapkan makanan laras jika aku sedang sibuk menulis. Perlahan tapi pasti, dia berubah. Tak lagi berdandan berlebihan seperti dulu. Tak lagi bicara dengan nada tinggi. Ia banyak diam, banyak merenung, dan kadang tersenyum saat Laras memeluknya tiba-tiba. Ibu, bisik Laras padaku suatu malam, Tante Indah sekarang lebih ramah. Aku suka dia yang sekarang. Aku mengangguk pelan. Orang bisa berubah, Nak. Tapi hanya jika mereka benar-benar mau. Dan kita hanya bisa memilih, apakah kita mau memberi kesempatan, atau tidak. Dan ibu pilih kasih. Bukan kasih. Tapi keadilan yang lembut. Laras tampak bingung, tapi ia mengangguk. Makasih ya, ibu karena ibu selalu kasih contoh yang baik. Aku memeluknya. Anak itu adalah alasan aku tetap kuat. Dan kini, aku berharap dia tumbuh jadi perempuan yang tahu cara mencintai, dengan jujur, tanpa menyakiti orang lain. Karena luka masa lalu memang tak sepenuhnya hilang. Tapi kita bisa memilih untuk tidak mewariskannya. 7 tahun berlalu sejak hari pertama aku menemukan kembali Indah di rumah sakit, terbaring lemah dan sendirian. Hidupku yang dulu porak-poranda perlahan kembali menemukan bentuknya. Tak sempurna, memang, tapi utuh. Utuh dalam penerimaan, dan perlahan, dalam pengampunan. Kini Laras duduk di bangku kelas 1 SMA. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik, tangguh, dan punya hati yang luar biasa luas. Di sekolahnya, ia aktif dalam kegiatan sosial. Ia sering mengajak teman-temannya mengunjungi panti asuhan, dan tiap bulan mengorganisir kegiatan kelas peduli, sebuah gerakan kecil yang dia buat sendiri. Ia sering berkata, "Aku ingin jadi seseorang yang bisa menyembuhkan luka orang lain, Bu. Karena aku lahir dari luka, dan ibu berhasil menyembuhkan semuanya." Kalimat itu selalu membuatku menangis dalam diam. Indah, ia masih tinggal di rumah kecil di belakang rumahku. Bukan lagi sekadar penghuni, tapi sudah seperti bagian dari keluarga. Ia kini membuka usaha kecil, menjual tanaman hias dan jasa perawatan taman. Berkat bimbingan dari teman-temanku yang punya usaha florist, ia bisa mandiri secara ekonomi. Ia tak lagi bergantung padaku. Hari-harinya dipenuhi keringat, tanah, dan matahari. Tapi di wajahnya, ada ketenangan yang tak pernah kutemui dulu, ketenangan seorang manusia yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Suatu sore yang cerah, Indah mengetuk pintu rumahku sambil membawa nampan berisi es kelapa muda. "Untuk sore ini, Kak,"
katanya sambil tersenyum. Aku menyambutnya dengan anggukan. Kami duduk di teras rumah, memandang Laras yang sedang bermain gitar bersama teman-temannya. Dia sudah besar ya, Kak? Ucap Indah pelan. Ya. Dan dia menyayangi kamu, tahu? Indah mengangguk, namun matanya berkaca-kaca. Aku kadang masih merasa nggak pantas. Indah, kataku lembut, rasa bersalah itu wajar. Tapi jangan biarkan itu menenggelamkan hidupmu. Apa yang terjadi dulu, sudah cukup. Kamu sudah membayar, dan sekarang kamu berusaha memperbaiki semuanya. Itu sudah lebih dari cukup. Indah menggenggam tanganku. Aku mau bicara jujur, Kak. Sesuatu yang selama ini kusimpan. Aku menoleh, menunggu. Dulu waktu aku mulai dekat dengan Galang, itu bukan karena aku cinta dia, tapi karena aku iri. Iri karena kakak punya segalanya, rumah tangga, suami, anak yang lucu, pekerjaan, dan perhatian orang tua. Aku terdiam. Aku tumbuh merasa seperti bayangan. Kakak selalu jadi yang pintar, yang diandalkan. Sedangkan aku selalu dianggap tambahan. Saat Galang mulai godain aku tahu itu salah. Tapi saat dia bilang dia lebih nyaman bicara denganku daripada dengan kakak, aku merasa menang untuk pertama kalinya. Air matanya mulai jatuh. Aku pikir, kalau aku bisa buat dia milih aku, berarti aku lebih berharga. Tapi itu semua palsu, Kak. Setelah dia pergi ninggalin aku sadar, dia nggak pernah sayang sama aku. Dia cuma senang karena aku memuja dia. Aku menelan ludah. Kata-katanya seperti menampar masa laluku yang lama kupendam. Maafkan aku, Kak, untuk semua yang kuperbuat. Aku merusak rumah tanggamu, aku membuat Laras tumbuh tanpa ayah, dan aku menyakitimu dalam cara paling kejam. Aku memegang tangannya. Aku sudah memaafkanmu, Indah. Lama sekali. Tapi kamu harus tahu luka itu tidak hilang. Aku hanya belajar hidup berdampingan dengannya. Ia mengangguk, tangisnya pelan. Lalu ia menatapku dengan mata yang lebih tenang. Kak, boleh aku bilang sesuatu? Apa? Aku ingin ikut membesarkan Laras, bukan sebagai ibu pengganti, tapi sebagai tante yang bisa dia andalkan. Aku ingin dia tahu, kalau keluarganya lebih dari satu orang yang menyayanginya. Aku tersenyum. Kamu sudah jadi itu, Indah. Sudah sejak lama. Beberapa bulan kemudian, Laras lulus SMA dengan nilai terbaik. Sekolahnya mengadakan acara kelulusan di aula besar kota. Hari itu, aku mengenakan gaun biru tua sederhana, rambutku disanggul rapi. Laras memelukku erat saat menerima medali penghargaan. Semua ini karena ibu, dan karena Tante Indah juga. Kami bertiga berfoto bersama di depan panggung. Laras di tengah, menggenggam tangan kami berdua. Saat itu, aku menyadari satu hal yang paling penting. Keluargaku mungkin tidak sempurna, tidak utuh seperti orang lain bayangkan. Tapi keluargaku, penuh cinta yang lahir dari rasa sakit, dan itu membuatnya jauh lebih kuat. Beberapa tahun kemudian, di sebuah kafe kecil milik Laras yang kini sudah kuliah di jurusan psikologi, aku duduk menikmati kopi bersama Indah yang membawa buket bunga. Laras ingin kita letakkan ini di meja kasir katanya, ucapnya. Untuk apa? Katanya, untuk pelanggan yang hatinya sedang patah. Bunga ini, sebagai pengingat kalau luka bisa tumbuh jadi keindahan. Aku tertawa pelan. Anak itu memang luar biasa. Indah memandangku, lalu berkata, dia belajar dari ibunya. Aku tersenyum. Tak ada lagi kepahitan dalam ucapannya. Tak ada sindiran, tak ada iri. Hanya kekaguman dan rasa hormat. Dan di detik itu, aku tahu, luka kami mungkin tak pernah benar-benar sembuh. Tapi kami memilih untuk saling merawat. Kami memilih saling memaafkan. Karena kadang, keluarga bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi siapa yang tetap tinggal, meski semua sudah hancur berkeping-keping.